Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus. Puji nama Tuhan kalau pada hari ini kita masih diberikan kesempatan yang indah untuk kembali bersekutu di ibadah tengah minggu. Saat ini kita mau bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita pada Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita mau memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Ia adalah Tuhan yang sangat baik, yang selalu menyertai kita sampai hari ini. Kita mau angkat pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu, dan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapa, jika sebentar kami akan memulai ibadah tengah minggu pada hari ini, kiranya Tuhan yang boleh berkati kami, Tuhan yang boleh urapi kami, Tuhan yang boleh bekerja dalam hati kami ya Bapa. Kami mau serahkan ibadah tengah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kau yang boleh berkati semuanya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari saya hantar dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kesempatan persekutuan kami pada saat ini. Kami akan merenungkan akan firman-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami tanah hati yang subur, sehingga benih-benih firman Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin.
Renungan kita pada malam hari ini terambil dari Lukas yang ke-6, Lukas pasal ke-6 ayat 27 sampai 36. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, menanamkannya dalam hati dan membuahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kata kasih tentu bukanlah kata yang asing bagi kita sebagai umat Kristiani. Kita tentu tahu hukum yang utama diberikan kepada Kristus bagi kita, yaitu hukum kasih. Tuhan menghendaki kita mengasihi Dia dan sesama, seperti yang sudah Tuhan nyatakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dua hukum kasih ini menjadi dasar dalam kita berelasi dengan Tuhan dan sesama. Oleh karena itulah, kasih bukan hal yang baru bagi kita, bukan hal yang asing. Akan tetapi, kasih seperti apakah yang selama ini kita berikan kepada sesama? Ada berbagai macam jenis tindakan kasih. 3 di antaranya yaitu, yang pertama, ketika kita mengasihi sesama kita, sebagai hubungan sebab akibat. Saya mengasihimu karena kamu telah berbuat baik kepada saya. Saya berbuat baik kepadamu karena kamu bermurah hati kepada saya. Saya peduli kepadanya karena dia peduli kepada saya. Kasih seperti ini terwujudkan hanya sebagai hubungan sebab akibat. Tindakan kasih yang kita perbuat hanya merupakan akibat atas perbuatan orang lain kepada kita. Aku berbuat ini sebab, aku berbuat itu karena dia telah berbuat baik. Karena dia telah peduli kepada saya. Karena dia telah bermurah hati. Karena banyak hal dia perbuat untuk saya. Semuanya karena. Kasih kita hanya merupakan respon dari apa yang telah sesama kita lakukan pada kita. Lalu, apa yang terjadi ketika seseorang tidak berbuat baik kepada kita? Apa yang akan kita lakukan
ketika seseorang tidak bermurah hati kepada kita. Bisa jadi kita lalu tidak berbuat kasih. Ini seperti yang dinyatakan Tuhan dalam ayat yang ke-32 dan 33. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Apa yang lalu membedakan kita sebagai anak-anak terang Tuhan? Ketika kita melakukan kasih, karena sebab baru kita berbuat kasih. Tindakan kasih yang kedua, ketika kita mengasihi sesama kita dengan syarat dan ketentuan. Aku mengasihimu jika kamu juga mengasihiku. Aku akan berbuat baik kepadamu jika kamu berbuat baik juga kepadaku. Aku akan bermurah hati jikalau kamu pun melakukan hal yang sama. Dengan demikian, kasih hanya terwujud jika syarat dan ketentuan terpenuhi. Kasih kita menjadi kasih yang bersyarat. Lalu, pertanyaan yang sama muncul seperti pada kondisi yang pertama tadi. Lalu, apa yang terjadi jika syaratnya tidak terpenuhi? Apa yang terjadi jika seseorang tidak mengasihi kita? Apa yang kita lakukan ketika seseorang tidak berbuat baik pada kita? Lalu kita tidak melakukan apa-apa. Tidak ada perbuatan kasih yang tercipta. Sementara itu, berapa banyak orang yang telah berbuat kasih kepada kita? Berapakah yang justru berbuat yang sebaliknya? Ketika seseorang tidak berbuat baik, kita tidak berbuat kasih. Lalu, bagaimana jika bahkan sesama kita melakukan yang tidak baik kepada kita? Tidak berbuat baik mungkin masih tidak apa-apa ya. Tetapi lalu ketika seseorang berbuat yang tidak baik kepada kita, apa yang akan terjadi? Jika perbuatan kasih kita tergantung pada apa yang dilakukan sesama kita pada kita, apakah kita lalu berbuat yang tidak baik juga ketika sesama kita melakukan yang jahat pada kita? Pada perikop ini, Tuhan meminta kita melakukan yang sebaliknya. Berbuatlah baik pada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat pada orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kasih yang demikian, bagaimana bisa terwujudkan jika kasih yang kita miliki hanya kasih karena, kasih yang tercipta karena hubungan sebab akibat, terjadi karena seseorang telah berbuat kasih kepada kita? Atau kasih yang kita miliki adalah kasih dengan syarat dan ketentuan. Seperti kalau kita memenangkan hadiah ya, atau ada diskon-diskon khusus dengan syarat dan ketentuan. Apakah kasih kita demikian? Kita berikan kalau kamu juga mengasihi saya. Saya mengasihimu kalau kamu juga melakukan hal yang sama. Saya berbuat baik kepadamu jikalau kamu juga berbuat yang sama. Apakah kasih yang demikian akan membawa kita bisa mengasihi sesama kita ketika sesama kita tidak melakukan yang sama? Oleh karena itu, kita mestinya memiliki jenis kasih yang ketiga ini. Kasih yang ketika kita mengasihi karena memang kita ingin mengasihi. Mengasihi dengan walaupun atau meskipun. Saya mengasihi kamu walaupun kamu tidak mengasihi saya. Saya peduli padamu walaupun kamu tidak peduli pada saya.
Saya berbuat baik kepada dia, meskipun dia tidak berbuat baik kepada saya. Perbuatan kasih yang demikian akan terwujud tanpa orang lain berbuat sesuatu pada kita terlebih dahulu. Kasih akan tetap tercipta, apapun kondisinya. Karena kita melakukan kasih bukan karena orang lain berbuat sesuatu pada kita. Kita melakukan kasih bukan jika orang lain berbuat kasih pada kita. Kita melakukan kasih apapun kondisinya. Dengan demikian kasih akan terwujud dan tercipta. Perbuatan baik yang kita lakukan tanpa mengharapkan balasan, perbuatan kasih yang kita lakukan bukan sebagai balas budi, juga bukan karena syarat dan ketentuan terpenuhi, akan menghasilkan kasih yang berkelanjutan. Mengapa kita harus memiliki kasih yang demikian? Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita sebagai anak-anaknya yang perlu kita lakukan dan yang Tuhan inginkan adalah meneladani Dia. Apa yang akan terjadi jika Tuhan mengasihi kita dengan mengharapkan balasan? Bisakah kita membalas kasih Tuhan yang sedemikian besar pada kita? Apa yang akan terjadi jika kasih Tuhan kepada kita itu bersyarat? Bisakah kita memenuhi ketentuan dan syarat yang Tuhan tetapkan? Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, walaupun seringkali kita menyakiti hatinya. Tuhan selalu setia dan peduli, meskipun kita seringkali melupakannya. Hangatnya matahari tidak Tuhan sediakan hanya untuk orang-orang yang telah berbuat baik kepada Tuhan. Hujan juga tidak Tuhan turunkan ya, hanya untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Matahari dan hujan disediakan Tuhan bagi semua orang. Ketika kita mengasihi apapun kondisinya, kita pasti mampu mengasihi mereka yang tidak mengasihi kita. Ketika kita mengasihi tanpa syarat, ketika kita mengasihi bukan sebagai balas budi, kita akan mengasihi orang yang justru mungkin tidak mengasihi kita, bahkan yang membenci kita. Kita akan mampu berbuat baik kepada mereka yang tidak berbuat pada kita, bahkan kepada mereka yang berbuat tidak baik kepada kita. Dengan demikian, perintah Tuhan dalam perikop kasihilah musuhmu ini dapat kita lakukan. Karena kasih kita tidak didasarkan pada balas budi dan bersyarat. Kasih kita didasarkan pada kasih Tuhan, walaupun kita dibenci. Walaupun orang berbuat tidak baik kepada kita, tetapi kita tetap dapat berbuat baik kepada mereka. Apakah hal ini mudah dilakukan? Tentu tidak. Saya sendiri berjuang terus setiap saat untuk dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, terlebih dalam perikop kasihilah musuhmu. Tapi setiap kali saya merasa sulit melakukannya, satu hal yang menolong saya, mengingat kasih Tuhan kepada saya, mengingatkan saya untuk mengasihi sesama dengan kasih yang sama. Selamat mengasihi, selamat bermurah hati. Tuhan memberkati. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami mengucap syukur karena Tuhan tetap beserta dengan kami dalam segala kesulitan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk ibadah besok Minggu. Berkati ibadah di rumah-rumah ya Tuhan. Kami sungguh rindu untuk bersekutu dengan-Mu, tetapi kondisi ini membuat kami tidak dapat bertemu satu dengan yang lain. Tetapi kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami disatukan dalam kasih-Mu. Kami boleh beribadah bersama-sama dari rumah kami masing-masing. Berkati setiap keluarga yang datang kepadamu dalam ibadah hari Minggu nanti. Tuhan, hadirlah juga di setiap kami, di setiap keluarga, dalam sukacita, melalui firman-Mu, melalui puji-pujian. Tuhan, kami juga gereja berencana untuk mengadakan ibadah luring pada bulan depan. Kiranya Tuhan berkati ya Tuhan, dalam kami semua mempersiapkan diri supaya ibadah luring ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan. Berkati setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, supaya tutup bungkus ya Tuhan dengan darah kasih-Mu, jauhkan dari sakit penyakit, mara bahaya. Tuhan, berkati juga segala persiapan dalam kami menyambut masa raya Paskah ya Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang memasuki, menghayati kasih Tuhan dalam pengorbanan-Mu di kayu salib ini, siapkanlah hati kami semua ya Tuhan. Juga para pelayan-Mu di gereja ini dalam mengambil bagian untuk mempersiapkan ibadah-ibadah masa raya Paskah, Tuhan berkati. Supaya dalam segala keterbatasan, ibadah masa raya Paskah dapat dijalankan dengan penuh sukacita. Juga dalam kami mempersiapkan diri, mensyukuri peringatan hari ulang tahun gereja kami GKMI Salatiga. Tuhan juga berkati. Tuhan, kami membawa kepadamu teringat akan saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan, sakit penyakit, dan pergumulan hidup yang lainnya. Tuhan, kami percaya akan pemeliharaan Tuhan, penghiburan Tuhan, dan penyertaan Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami. Kiranya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami, menjalani kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin.